Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian, Stock Technician di sini. Masih dalam suasana libur Lebaran, kita lanjutkan dengan view untuk saham-saham di sektor property and real estate ya. Jadi masih sambungan dari video sebelumnya. Silahkan teman-teman lihat video yang membahas mengenai APLN, Demas, dan Pewon. Itu ada kita sedikit melihat indeks untuk sektor properti. Nah, kalau sekarang kita langsung lanjut dengan saham yang pertama yaitu BSDE. Ini adalah chart BSDE ya, teman-teman lihat sekarang dia lagi mencoba bertahan di support 1000 sampai 1010 lah ya, atau 1020. Di antara 1000 dan 1020 di area kotak kuning sini. Teman-teman lihat tadinya ini ditembus dengan volume yang nggak malu-maluin. Volume cukup, kemudian sekarang sedang support test ya, jadi sedang jalan turun. Di satu candle sebelumnya teman-teman lihat sempat turun, tapi kan akhirnya juga tetap closing di atas kotak kuning, dan di candle yang terakhir itu kita lihat turun. Tapi teman-teman bisa perhatikan di sini pada saat sedang support test itu terjadi kontraksi di volume, sehingga kita bisa mengatakan ya kemungkinan besar ini trennya sebenarnya sedang naik. Cuman yang terjadi sekarang itu adalah koreksi sehat, sehingga ini patut untuk diperhatikan. Terlebih kalau teman-teman ingat dalam saham-saham yang kemarin kita bahas, kebanyakan yang saya sampaikan itu adalah saham-saham yang sedang sideways, dan ini kayaknya salah satu saham yang sedang uptrend di sektor properti. Jadi teman-teman bisa lihat untuk support berikutnya apabila area kotak kuning ini tertembus ada di area kotak hijau di sekitar 970-an. Nah, di sini ya kemungkinan ya, kita bicara kemungkinan, probabilitas saham BSD ini masih akan turun lagi. Jadi teman-teman masih bisa menunggu di area kotak hijau dan mulai melakukan pembelian, karena kita masih sangat mencurigai. Curiga boleh, tapi jangan nuduh ya. Jadi kita sangat mencurigai ini BSD sebenarnya masih dalam fase uptrend. Jadi yang ini sebenarnya hanya koreksi sehat. Kita menunggu dengan sabar. Apabila teman-teman cukup berani mengambil risiko untuk beli di area sekitar kotak hijau dan kotak kuning, itu teman-teman bisa mengendalikan risiko di area kotak hijau. Bila harga turun di bawah kotak hijau ya kita lupakan dulu. Tapi kalau ternyata kemudian harga sudah rebound langsung berbalik naik lagi, ya itu adalah reward yang bisa teman-teman dapatkan. Dari pengamatan saya, resisten berikutnya itu ada di sekitar 1100 ya. Jadi ya kayaknya ada sekitar 10% yang bisa didapatkan dari pergerakan BSDE. Next, saham SMRA. Teman-teman bisa lihat sekarang ini SMRA ini lagi ada di area bottom ya, masih di bawah. Ini masih cukup berisiko, tapi ya namanya risiko ya, kalau bisa dikendalikan itu tentu akan berbuah manis. Teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah area yang saya perkirakan jadi support untuk SMRA di sekitar 480-an. Saya udah mulai melihat higher high dan higher low, tapi ini kan lagi di bawah ya, masih merah-merah, volume mengering gitu. Tapi di sini yang patut teman-teman lihat, pada waktu dia sedang jalan naik, ada peningkatan volume sedikit waktu dia jalan naik sebentar ini ya. Dan pada saat dia sedang bergerak sideways, volume cenderung kering, cenderung sedikit ya. Jadi volume menjadi sangat ringan pada saat SMRA bergerak turun ataupun bergerak sideways. Ini kemungkinan adalah fase pembentukan bottom,
pembentukan baseline atau apapun itu, tapi saya curiganya ini adalah fase pembentukan dasar ya, sebelum kemudian berbalik naik. Mungkin aja akan ada beberapa pattern yang akan kita lihat. Kita akan lihat di sini, tapi ini sementara dalam pembentukannya. Jadi teman-teman boleh memasukkan saham SMRA ini ke dalam watchlist sambil terus diamati supaya jangan sampai ketinggalan pada saat patternnya sudah terbentuk. Untuk resisten terdekat ada di area kotak kuning di sekitar 560-an, dan target pergerakan yang saya lihat itu ada di sekitar Rp600 di area kotak merah. Jadi di sini teman-teman lihat gak terlalu bagus dia punya reward to risk ratio, makanya saya anjurkan untuk masuk ke dalam watchlist saja. Berikutnya adalah saham BES. Candle terakhir cukup besar ya, naik sekitar 8,2%. Volume juga nggak malu-maluin, sehingga saya kira supportnya bisa kita taruh di sekitar 135. Jadi yang tadinya sebagai resisten, area kotak kuning ini tadinya adalah resisten, kemudian berhasil ditembus dengan volume yang cukup. Seperti biasa kalau saya lihat apa-apa ya, ini lihatnya dari perspektif saya pribadi. Saya akan lebih senang menunggu di sekitar area support kotak kuning, sehingga saya tidak buru-buru melakukan pembelian. Ini BES saya biarkan dulu, entah dia mau kemana ya, kita belum tahu masa depan. BES kalau mau turun, ya mungkin saya akan berpikir untuk mulai membeli dengan memperhatikan volume transaksi yang terjadi. Jadi saya butuh beberapa candle untuk memastikan atau untuk mengkonfirmasi saya punya analisa, lalu melakukan pembelian. Jadinya begini, kalau hari berikutnya, hari perdagangan berikutnya itu hari Rabu tanggal 26 ya, kalau kemudian harga bergerak turun dulu, dibiarkan turun, itu saya akan terus memperhatikan transaksi yang terjadi. Apabila memang volumenya mengalami penurunan, saya akan tetap menunggu sampai semakin mendekati area kotak kuning. Di harga 137 atau 138 gitu, saya udah mulai masuk lot-lot kecil, test lot gitu ya. Nah, sehingga saya bisa tetap melakukan pemantauan di saham BES. Selanjutnya di area 135 di sekitar support kotak kuning, itu mungkin saya akan membeli lebih banyak karena itu udah disupport, dan menunggu apabila harga tidak sanggup naik, saya akan cut loss bila harga turun di bawah sekitar 133 atau 131 kali atau 130 gitu, saya akan cut loss gitu ya. Jadi harganya ada di sini, itu saya akan melakukan cut loss karena ya, ini sudah terlihat membentuk lower low. Saya nggak tahu apabila harganya itu memang akan segera mantul atau masih bisa turun lebih dalam. Jadi saya buang aja di situ. Sebaliknya kalau harga mulai bergerak naik di perdagangan pertama tanggal 26, maka yang akan saya lakukan adalah menunggu sampai harga bisa menembus resisten di area kotak merah dengan volume yang cukup, baru kemudian saya berpikir untuk melakukan pembelian. Sebelum itu terjadi, saya hanya akan wait and see. Ya, demikian untuk pembahasan 3 saham properti. Teman-teman bisa melihat 3 saham properti lainnya, Demas, Pewon, dan APLN di video sebelumnya. Dan tentu saja saya pernah bahas mengenai CTRA, cuman saya lupa tanggal berapa. Silahkan teman-teman lihat, ada di playlist analisa saham, analisa harian. Teman-teman bisa lihat ada video yang membahas mengenai CTRA. Sampai di sini, salam cuan untuk kita semua.